Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Apa yang mau dibongkar, Kang? Bongkar-bongkar korupsi. Sekarang, korupsi kagak cukup kalau cuma diberantas. Tapi kudu dibongkar. Bongkar korupsinya, berantas koruptornya. Salam eng-ing-eng. Udah hampir 5 bulan berjalan pemerintahan Prabowo Gibran. Digoyang kanan, digoyang kiri, bray. Biasalah, ada yang kepentingannya terganggu sama kebijakan presiden. Apalagi kepentingan asing yang kagak pengen Indonesia jadi negara maju. Tapi sorry ya, kapal kagak oleng, bray. Kalau ibarat makanan nih, pemerintahan Prabowo Gibran udah kayak sandwich. Anak zaman now, so pasti tahu dong sandwich. Dari atas ditekan sama yang ngakunya oposisi. Dari bawah ditekan sama barisan sakit hati. Belum lagi anasir-anasir bayaran asing. You know lah, 16% yang ngakunya oposisi, 24% barisan sakit hati. Makanya jangan heran kalau banyak narasi-narasi negatif yang terus menyudutkan Prabowo Gibran. Plus penggiringan isu atau opini atau berita hoax yang berkembang di media sosial. Tapi kalau Prabowo lagi bongkar-bongkar korupsi, itu bukan isu ya, itu serius, bray. Dalam rentang waktu 5 bulan, pemerintahan Prabowo Gibran udah ngebongkar beberapa kasus korupsi. Kagak tanggung-tanggung. Korupsinya ada yang hampir 1.000 triliun. Gimana kagak pening tuh pala koruptor. Makanya presiden kagak main-main, bray. Ngadepin koruptor jangan cuma berani teriak, tapi kudu berani bertindak. Bongkar korupsinya, berantas koruptornya. Awal masa transisi pemerintahan aja nih, kasus korupsi timah yang udah merugikan negara 271 triliun kebongkar. Apalagi setelah pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, kebongkar lagi nih kasus korupsi di Aneka Tambang yang menyalahgunakan wewenang dalam penjualan emas. Kebongkar lagi kasus korupsi pencucian uang di Duta Palma. Kebongkar lagi kasus korupsi pengadaan kapal di ASDP. Wah, ada lagi nih yang kebongkar kasus korupsi di PLN yang merugikan negara hingga 1,2 triliun. Ternyata Prabowo kagak keluar-keluar, tapi serius dibongkar. Nah, yang paling ngeri nih, sementara korupsi di Pertamina Patraniaga, anak perusahaannya Pertamina, 968 triliun, bray. Gimana kagak ngeri? Korupsinya dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Katanya sih, kasus korupsi di Pertamina udah terindikasi dari tahun 2019. Bedanya, udah jelas ada korupsi, tapi kagak ada yang berani bongkar. Padahal praktek korupsi di pemerintahan sebelumnya, bukan di pemerintahan sekarang. Ibaratnya nih, dapat warisan koruptor, Prabowo sebagai eksekutor. Sekarang yang berani bongkar siapa, Kang? Tuh, kayak Kejaksaan Agung sekarang yang berani bongkar korupsi di Pertamina. Sekalian diberantas juga mafia migasnya, geng. Just info aja ya, bray. Jaksa Agung dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. So, siapa lagi yang jadi backingan Jaksa Agung kalau bukan presiden? Kalau presiden kagak berani, kagak bakalan kebongkar tuh korupsi. Masa mesti nunggu Prabowo jadi presiden baru dibongkar? Apalagi sampai ada isu Pertamax oplosan di Pertamina. Untung aja kebongkar. Coba kalau presidennya bukan Prabowo. Sampai sekarang lu masih pada pakai Pertamax oplosan, bray. Buat ngebongkar kasus korupsi di Indonesia, ternyata berani aja kagak cukup. Bongkar korupsi, berantas koruptor sama aja kayak ngadepin mafia. Taruhannya nyawa, butuh nyali gede, bray. Butuh kerjasama dari lembaga-lembaga terkait tindak pidana korupsi. Kayak KPK, Polri, Kejaksaan Agung. Jangan sampai korupsinya kebongkar, koruptornya malah pada kabur. Pantesan kemarin, rame juga tuh hashtag kabur aja dulu. Jangan-jangan itu hashtag buatan para koruptor kali ya, bray. Kabur aja dulu. Katanya sih, presiden udah ultimatum buat para koruptor untuk mengembalikan uang hasil korupsi sebelum dieksekusi. Dikira cuma gertakan doang kali, ternyata beneran kan dieksekusi. Malah Prabowo akan bikin penjara khusus buat para koruptor di pulau terpencil. Kalau perlu jangan dikasih makan. Saking seriusnya berantas koruptor, ICW sampai kagak setuju kalau koruptor dihukum mati. Bagaimana dong, bray? Sekali lagi ya, bray, buat bongkar korupsi, kagak cukup cuma di level eksekutif, tapi harus dapat dukungan kuat dari lembaga yudikatif dan legislatif. Pemerintah udah berani bongkar, korupsi berani berantas koruptornya. Ternyata undang-undang perampasan aset koruptor di lembaga legislatif sampai sekarang belum selesai. Bagaimana dong, bray?
Untung aja presidennya berani. Nah, kita tunggu aja ya. Bakalan ada lagi nih korupsi yang dibongkar. Daripada nunggu undang-undangnya kagak kelar-kelar, mendingan bongkar aja dulu, berantas kemudian. Daripada kabur aja dulu, keluar-keluar kemudian. Salam, eng ing eng.